Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Kita ketemu lagi dalam GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Untuk malam ini kami kedatangan tamu, orangnya sangat istimewa. Beliau ini adalah mantan Hakim Agung atau bukan, Hakim Konstitusi MK, yang juga seorang staf pengajar Universitas Udayana Hukum Tata Negara. Setelah menjadi Hakim MK, dia kembali lagi ke kampus untuk mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Nah, siapakah beliau itu sendiri adalah Bapak Dr. Idewo Made Palguno. Selamat malam, Om Swastiastu. Swastiastu, ya. Mana? Kita lama tidak ketemu ya Pak Dewo. Ya, puluhan tahun ya. Puluhan tahun tidak ketemu ya. Ya. Sekarang ketemu di podcast ini. Ya. Pak Dewo mungkin walaupun sudah lama meninggalkan Bali dan sekarang baru balik ke Bali, saya pikir tentang Bali itu tidak pernah terlupakan kan gitu. Oh iyalah. Ya. Bukan kewajiban kan itu kan. Ya. Apalagi berkaitan dengan dunia pendidikan. Oh iya. Nah, kalau Pak Dewo sendiri sekarang melihat dunia pendidikan di Bali itu secara umum itu gimana sebenarnya Pak Dewo? Sulit saya menyatakan pastinya ya. Tapi begini, pertanyaan besar kita kan begini, mengapa sih setiap akan kita melaksanakan penerimaan murid baru gitu, selalu saja ada gonjang-ganjing, ada praktik beginilah, praktik begitulah, sampai ombudsman turun, orang mengatakan ini itu. Apa sesungguhnya begini? Masa sih sudah berkali-kali kita menjalankan sistem penyeleksian atau cara penerimaan siswa baru itu nggak juga ketemu sistem yang pas. Pasti ada sesuatu yang tidak beres gitu kan, pasti ada sesuatu yang salah, dan sesuatu yang salah itu sesungguhnya sudah kita ketahui. Masalahnya kita mau menyelesaikan itu apa tidak, kan itu persoalannya. Jadi harus ada memang kemauan politik yang kuat, yang kemudian itu kita anggap sebagai kebutuhan. Dan kita pastikan bahwa sistem itu kemudian berjalan, dan sistem yang berjalan itu adil dan bisa diterima oleh masyarakat, sehingga peserta didik kita, anak-anak kita yang akan menjadi pengemban masa depan kita itu terpastikan bahwa dia memperoleh kesempatan yang adil untuk memasuki dunia pendidikan, karena pada akhirnya tanggung jawab itu kan akan ada di pundak mereka. Ya. Itu. Nah, berarti perlu ada sistem yang baku mestinya ya. Oh iya, dan itu kan tidak sulit sebenarnya untuk membuat itu. Cuman masalahnya kita mau jujur menerapkan itu secara konsisten atau tidak, kan itu persoalannya. Nah. Berarti di sini ada ketidakkonsistenan kan gitu. Iya, kalau sistem misalnya tandanya begini loh. Kalau sebuah sistem yang sudah dirancang misalnya dan dikatakan sistem itu baik, lalu kemudian tanpa ada evaluasi yang bisa kita standarisasi kriterianya, tiba-tiba diganti atau tiba-tiba ada pengecualian tanpa alasan yang jelas, berarti kan ada sesuatu yang salah. Karena kalau itu soalnya bukan sistem yang tidak bekerja, tapi sistem dibuat tidak bekerja karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, itu kan lain lagi soalnya itu kalau itu. Nah, ini yang jadi perhatian kita, dan sudah pasti kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya yang muncul adalah keributan. Nggak usah jauh-jauh deh, saya jadi contoh langsung deh. Anak saya dulu yang paling kecil, yang bungsu, ketika melamar, masih sistem boleh ngelamar dulu kan, dari SD mau ngelamar ke dia mencoba mendaftar di SMP 1. Saya biarkan aja, dan ternyata dia memang tidak lolos. Ya nggak masalah buat saya. Akhirnya dia diterima di SMP 8.
Oke, kemudian dia mau ke SMA, kena aturan zonasi, saya ikutin. Padahal saya komite di SMA Negeri 3 Denpasar. Saya mencoba taat kepada sistem. Dan saya jalankan itu. Anda boleh tanya pada waktu Kepala Dinas Pendidikan, kebetulan saya kakak senior saya di Fakultas Hukum, Bu Cok dulu, Bu Tia. Dan saya tidak mau memanfaatkan itu. Ada banyak teman yang mengatakan, ya cuman Anda kan hanya satu orang di antara sekian orang yang mau mencoba taat dengan itu katanya. Terus saya bilang, setidak-tidaknya adalah satu orang yang taat, saya katakan begitu kan. Dan itu penting untuk meyakinkan kepada publik bahwa apa yang kita rancang itu sesungguhnya bisa dilaksanakan. Kalau orang-orang semua yang terlibat di dalam sistem itu bertanggung jawab dan konsisten melaksanakan itu. Gitu. Apakah ini juga masih ada kaitan dengan kebijakan pimpinan atau policy itu? Ya, pastilah. Begini, saya almarhum Profesor Saitapi, guru saya dulu, guru kami lah di Fakultas Hukum dulu itu, mengatakan ikan itu tidak pernah busuk mulai dari ekor, pasti dari kepala. Nah, artinya kalau di kepalanya itu benar, nah biasanya ke bawahnya itu benar gitu loh. Nah, artinya begini, saya tidak mau mengatakan bahwa kepalanya itu rusak, enggak. Tapi kalau kepalanya tidak bekerja, padahal dia tahu di bawahnya ada sesuatu yang tidak beres, nah itu yang saya maksudkan. Jadi paling tidak misalnya kepala itu kan harus memastikan ini bekerja apa enggak, sistem yang kita bangun di bawah ini bekerja atau tidak. Nah kalau misalnya tidak bekerja, apa penyebabnya? Kan ada monitoring, ada evaluasi gitu kan. Nah, dan itu ada parameter yang kita gunakan untuk mengukur itu. Itu memang karena sistemnya yang lemahkah, atau ada orang yang memainkan sistem itu sehingga dia menjadi tidak bekerja? Nah itu yang saya katakan tadi. Pasti dong, pimpinan pasti tahu. Masa dia nggak tahu? Dia yang ada dia berada di situ. Nah itulah. Nah kalau kemudian pimpinannya itu membiarkan itu terjadi, padahal dia tahu kesalahannya itu ada di mana. Nah di sini dosa besar seorang pemimpin. Dan gitu. Keributan selalu muncul. Pasti itu keributan akan menyertai, karena kemudian sekarang apa sih yang tidak terbuka bagi publik? Ya. Apa yang bisa kita sembunyikan di dunia yang sekarang serba terbuka ini? Nah, persoalannya kan kita sekarang paling kemudian ketika publik mengetahui itu kita cuma ngeles-ngeles saja, bikin alasan begini, lalu karena alasan itu kemudian salah, kita tutupin dengan kesalahan dengan alasan membangun alasan yang lain. Maka orang mengatakan kan begini, pembohong itu harus mempunyai ingatan yang panjang, karena untuk menutup kebohongan itu dia harus membangun kebohongan baru, karena begitu panjangnya dia sampai lupa cerita di awalnya itu apa. Nah ini makanya kita jangan sampai terjebak oleh suasana seperti itulah. Harapan saya begitu gitu loh. Jadi melihat pendidikan kita di Bali ini memang begitu. Terkadang apa yang kita inginkan dan harapkan belum tentu bisa terwujud kan. Iya, betul. Nah, karena tidak ada konsistensi dan kejujuran kan gitu. Iya. Nah, oleh karena itu maka pemetaan itu pentingnya, kita punya mimpi, kita punya pemetaan masalah sehingga kita tahu persis hari ini kita sudah bergerak sampai di mana, atas dasar apa kita bergerak sampai di sini itu, dan mengapa misalnya kecepatannya cuma sampai sekian atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Ini persoalannya ada di mana? Padahal impian kita sesungguhnya misalnya sampai sekarang mestinya tahapan kita sudah tidak berada di sini lagi. Harusnya misalnya sudah 2 atau 5 langkah di depan ini. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan kelambatan ini gitu kan, atau ini tidak bekerja kan. Itu mesti setiap saat kita evaluasi, dan itu sesungguhnya bisa dibangun. Itu bisa dibangun. Kira-kira menurut Pak Dewo itu solusi yang terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat itu apa sebenarnya? Rakyat itu dan ada DPR. Ya, DPR ini mestinya apa yang harus dia lakukan gitu? Sebenarnya kalau mau ngomong sederhananya sih mungkin ini jadi klise ya. Persoalan klasik. Kita kan persoalan teladan. Iya. Persoalan teladan kita ini tidak ada. Orang kalau sekarang misalnya pemimpin memberikan contoh yang baik, saya 100% yakin masyarakat kita pasti akan taat. Masyarakat kita itu kan masyarakat yang mengikuti role model. Jadi kalau role modelnya mengatakan begini dan dilihat memang dia bekerja sungguh-sungguh, ya pasti akan diikuti. Nggak usah jauh-jauh lah. Terlepas dari segala kontroversi, kalau soal cocok atau tidak cocok kan ada saja orang. Kita pakai contoh Presiden Jokowi lah, ketika berkunjung ke ND gitu. Pesawat belum turun, masyarakat sudah nunggu di situ.
Dan kemudian masyarakat nangis-nangis karena apa? Dia lihat ada teladan di situ. Dia ada contoh yang dia berikan lewat karya nyata. Dan dia coba konsisten untuk laksanakan itu. Terlepas kan biasalah kan ada kritik ini, kritik itu dan sebagainya itu. Biasalah bagaimana. Tetapi rakyat melihat. Bukan kritik itu kemudian yang mengaburkan mereka, tetapi apa yang sungguh-sungguh dikerjakan itu rakyat tahu. Nah, dalam konteks kita bicara tentang pendidikan di Bali ini pun seperti itu menurut saya. Itu bisa sebenarnya dikerjakan dengan baik. Dan kalau satu contoh misalnya, kalau Anda mengatakan sistem ini ada kelemahannya begini, nah, sehingga timbul begini. Tapi kalau publik melihat bahwa dalam sistem yang lemah itu ada teladan yang mencoba berjalan konsisten dalam sistem yang lemah itu, ketika dilakukan perbaikan mereka tidak akan protes. Pasti itu kalau menurut saya. Iya, kembali lagi. Kalau tadi Pak Dewa bilang kok terus saja ada seperti ini. Padahal pemerintah Provinsi Bali sendiri sudah menyatakan APBD-nya itu melebihi dari 20% sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan, dengan porsinya sampai 1,5 triliun. Semestinya dengan dana seperti itu, menurut Pak Dewa gimana? Banyak hal yang bisa dikerjakan sebenarnya dengan itu. Kan ada ungkapan menarik dari seorang filsuf namanya Talleyrand. Dia mengatakan begini, kalau kita mempunyai kekuasaan itu kan ibarat kita memegang pedang. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan pedang, kecuali duduk di atasnya. Jadi kalau salah kita memegang kekuasaan itu, kita menduduki pedang itu, kita lah yang kemudian tergores kan gitu. Artinya saya mau mengatakan begini, dengan anggaran seperti itu kan kita bisa memetakan masalahnya. Sebenarnya apa tadi secara tidak sengaja saya iseng-iseng mencoba membuka data statistik, Ternyata data statistik tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Bali itu mencapai 211,46 ribu orang. Di Bali loh itu. Di Bali. Dan itu katanya dengan data segitu berarti ada peningkatan kemiskinan 4,7%. Jadi menaik 9,49 ribu, hampir 10 ribu orang dibandingkan dengan data yang sama pada bulan Maret tahun 2021 yang berjumlah 201,97 ribu orang. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mempunyai anggaran segitu, nah dari sekian orang miskin ini, yang kan pasti ada data lanjutannya, yang kemudian masuk akan menjadi peserta didik berapa orang, yang berasal dari keluarga miskin peserta didik itu dari berapa kakak, di mana saja tempatnya, kan begitu. Nah oleh karena itu, dengan kita mempunyai anggaran sekian, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Mau model apa yang mau kita kerjakan misalnya dengan jumlah orang miskin itu. Karena kita mempunyai impian misalnya 10 tahun lagi di Bali tidak boleh lagi ada orang miskin, umpamanya begitu. Nah, dan kita mulai itu dari pendidikan umpamanya. Dengan demikian artinya 10 tahun lagi tidak ada penduduk miskin di Bali yang tidak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak. Setidaknya pendidikan dasar seperti yang diminta oleh Undang-Undang Dasar misalnya gitu kan. Kan bisa dengan anggaran segitu. Paling tidak peta jalannya sudah bisa kita buat. Oh, kalau gitu misalnya, ini ternyata kita ada ketimpangan di tenaga pengajar. Di tenaga pendidik misalnya terlalu ngumpul di Denpasar semuanya, di Karangasem misalnya lebih di pedesaan, atau di Bangli misalnya lebih di pedesaan di Kintamani misalnya, ternyata kita kekurangan tenaga pengajar. Apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Buat misalnya kebijakan insentif yang kompetitif untuk mereka. Kalau Anda mau tertarik mau ngajar di sana, ini loh ada kebijakan ini, buat insentif tertentu lah yang membuat mereka menarik, atau buat program tertentu. Nah, sekarang kan ada kampus Merdeka ini kan, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Bikin gerakan sosial yang itu. Gandeng lembaga swadaya masyarakat misalnya untuk mengajak orang-orang kampus untuk ikut membantu proses pendidikan di sekolah. Banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan uang segitu. Tapi kalau kita tidak mempunyai impian tertentu, apa yang mau kita capai dalam satu tahapan tertentu, ya uang itu tidak akan bisa berbicara apa-apa. Gitu. Kalau menurut saya. Artinya walaupun ada anggaran besar, tetap aja kita akan seperti ini kan gitu. Iya, bahkan mungkin itu gimana caranya supaya bisa kita masuk kantong uang itu kan bisa jadi orang begitu kan. Kalau kita tidak mempunyai peta jalannya soalnya. Nah, itulah pentingnya. Nah,
dalam konteks seperti itulah, misalnya saya selalu senang dengan istilah apa diskusi publik itu. Misalnya kalau pemerintah kita mau adaptif terhadap keinginan masyarakat, dan itu sebenarnya kan ideal dari deliberatif demokrasi gitu yang dari dulu disampaikan oleh misalnya oleh Jurgen Habermas gitu ya, supaya keterlibatan publik dalam pengambilan policy itu benar-benar diakomodasi gitu lah. Kan bisa misalnya pemerintah daerah entah provinsi ataupun kabupaten kota membuat apa yang dulu misalnya kalau di daerah di tempat lain disebut town hall meeting misalnya atau apa. Masyarakat kita mempunyai anggaran pendidikan segini loh. Menurut Anda apa yang terbaik yang harus dikerjakan dengan ini? Dan kita mempunyai penduduk miskin sekian loh. Ada persoalan-persoalan di bidang pendidikan ini loh pemetaannya. Kekurangan tenaga guru, misalnya kekurangan sarana prasarana, kekurangan ketersebaran tenaga pendidik misalnya. Ini persoalan. Coba kita lihat prioritasnya. Dengan anggaran yang segitu apa yang mau kita kerjakan? Buka diskusi publik. Habis itu rumuskan kebijakan dan taati kebijakan itu yang hasil dari diskusi publik itu. Saya kira kalau itu yang dilakukan, ya saya. Iya, bukan hanya persoalan ini, bukan hanya persoalan polisi pendidikan kemudian makin jelas dan arah pendidikan, peta jalan arah pendidikan kita kemudian makin nyata kemana kita bergerak, tetapi juga pemimpinnya mungkin ini baru nih pemimpin yang benar nih. Iya. Perlu kita pertimbangkan lagi nih kan gitu kan? Iya. Kan gitu kalau mestinya. Jadi saya percaya tanpa bermaksud mengabaikan yang lain, hanya menyebut satu contoh. Kebijakan dalam pemerintahan yang baik, yang benar-benar menjawab kepentingan publik, itulah kampanye politik terbaik dari seorang politisi, menurut saya. Ya seperti yang dilakukan oleh Ahok misalnya. Iya. Dia walaupun dia kalah ya, dia merasa tidak perlu kampanye, kebijakannya sendiri yang sudah berbicara. Ya, kan gitu. Iya. Nah, saya berharap di Bali hadir pemimpin-pemimpin seperti itu, entah di tingkat kabupaten kota, apalagi di tingkat provinsi. Dan kalau itu terjadi, saya kira wajah Bali ini akan cepat berubah. Dalam pengertian berubah yang lebih baik. Dimulai dari sistem pendidikan. Dimulai dari sistem pendidikan dasar ya. Iya, sebab kan begini. Nelson Mandela kan mengatakan, senjata yang paling ampuh itu sebenarnya pendidikan. Kalau kita menganggap dunia ini sebagai bagian dari pertempuran dalam arti yang positif ya, maka senjata yang paling ampuh itu adalah pendidikan. Maka orang juga mengatakan kalau sekarang orang mau, dan ini berkali-kali saya sampaikan di berbagai kesempatan diskusi, kalau orang mau menghancurkan satu bangsa, nggak perlu orang mengirim tentara ke situ, nggak perlu memerangi bangsa itu, cukup hancurkan sistem pendidikannya, nggak perlu nunggu waktu lama, 10 tahun saja itu sudah akan. Nanti 10 tahun kan paling enggak berapa sarjana S1 yang akan lahir, berapa jumlah doktor yang akan lahir dari situ, berapa jumlah master akan lahir di situ. Kalau ini dilahirkan oleh sistem pendidikan yang buruk, misalnya berapa sarjana hukum yang tidak beres yang akan lahir dari situ, berapa sarjana ekonomi yang tidak beres yang lahir dari sistem pendidikan yang buruk itu, berapa doktor yang tidak beres yang lahir dari sistem itu, dan itu kemudian mengelola negara. Pasti kebijakannya akan kacau. Nggak perlu perang, sudah hancur dengan sendirinya dengan sistem pendidikan yang buruk itu. Ya, gitu. Saya sangat tertarik tadi Pak Dewa bilang tentang masalah miskin, orang miskin. Nah ini kan juga di Bali kita melihat masih banyak ada orang miskin. Oh iya. Dan terutama berkaitan dengan pendidikan ini. Ya. Nah, menurut Pak Dewa ini gimana sih supaya orang-orang miskin ini bisa masuk sekolah dan bisa mencapai, bahkan anak-anak kita bisa mencapai perguruan tinggi kan? Iya, itulah yang mungkin mohon maaf kalau Pak Gubernur mungkin tidak suka dengan apa yang saya sampaikan ini. Itulah sebabnya mengapa saya mengkritik keras kebijakan penghapusan sistem perekrutan anak miskin lewat sekolah di SMA Bali Mandara itu. Itulah. Karena begini, itu saya katakan di kesempatan yang lain. Tugas mengentaskan kemiskinan itu kan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan kebudayaan itu kan. Nah, kalau dalam pemenuhan
hak ekonomi sosial dan kebudayaan itu, pemerintah itu harus campur tangan sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuannya, kan gitu. Nah, beda dengan pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Justru pemerintah harus mengerem diri, tidak boleh campur tangan itu. Misalnya hak untuk beragama, hak untuk menganut keyakinan politik, itu nggak boleh dicampuri oleh pemerintah. Tetapi kalau hak ekonomi dan sosial ini terutama, masuk di dalamnya hak atas pendidik, pemerintah justru harus campur tangan di situ. Nah, di sini akan pemenuhannya itu tergantung kepada kemampuan kita. Nah, karena kemampuan kita terbatas, maka itulah saya mengapa saya membela dalam tanda petik sistem yang diselenggarakan oleh Bali Mandara itu, karena memang perlu proses seleksi, karena jumlah orang miskin kita masih banyak, sementara kemampuan kita, daya tampung kita masih terbatas kan. Nah, kita mempunyai mimpi, misalnya 10 tahun yang akan datang harus ada sarjana ini sekian lahir, harus ada sekian orang miskin yang kemudian jadi sarjana, atau misalnya jadi dokter, jadi apapun gitu ya, dalam sekian tahun. Nah, tapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengakomodasi semua jumlah orang miskin itu sekali serap gitu ya, dengan anggaran. Nah, oleh karena itu maka perlu seleksi kan, perlu seleksi dan sistem yang kemudian untuk mengentaskan mereka yang miskin itu bukan hanya bisa sekolah, tapi sekaligus juga dia bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu, dia bisa membantu orang-orang miskin yang lain untuk ikut bergerak ke depan. Itu kan sistem yang dibangun sebenarnya oleh SMA Bali Mandara itu. Nah, saya di mana-mana saya katakan, saya bukan pendukung Pak Mangku dulu ketika beliau menjabat gubernur waktu pemilihan itu. Tapi khusus untuk yang ini, saya harus bela karena ini sistem yang benar menurut saya gitu ya. Karena gini, sekian orang miskin. Nah, ada sekian penduduk miskin. Nah, yang diterima di situ kan, saya kemarin kebetulan ketemu dengan mantan wakil kepala sekolahnya di sana. Ada 21 indikator kemiskinan di situ yang bisa diterima. Jadi yang diterima di situ bukan hanya orang miskin, tapi juga orang miskin yang mohon maaf, yang secara intelektual, di intelijensia dia juga terbelakang. Tapi ternyata itu kemudian berhasil kan? Dia bukan hanya berhasil sekolah, tetapi dia juga berhasil menyejajarkan dirinya dengan anak-anak yang dalam tanda petik yang intelijensianya normal. Bayangkan, dari orang miskin, keluarga yang tidak jelas karena misalnya dia ditinggal, ada broken home, misalnya dipelihara oleh neneknya, mentalnya kemampuan intelektualnya agak terbelakang, kemudian bisa keluar dari ini. Anda bayangkan enggak betapa bangganya anak itu lahir keluar dari situ dan kemudian dia berani punya mimpi. Saya nanti akan jadi dokter, saya akan jadi insinyur dan sebagainya. Itu di sistem. Inilah sistem yang harus dibangun. Nah, oleh karena itu maka di mana-mana Pak Nyoman, yang namanya program afirmatif itu ada. Program afirmasi itu ada. Karena itulah dia. Kita tidak mempunyai kemampuan seketika untuk sekaligus membereskan orang miskin itu. Xi Jinping di Cina itu. Kan sekarang dianggap dia berhasil untuk mengentaskan kemiskinan itu. Itu pekerjaan 30 tahun, tapi hasilnya drastis. Sekarang mungkin tinggal sedikit lagi. Mungkin perkiraan orang katanya 10 tahun lagi Cina itu sudah akan bebas dari kemiskinan. Terlepas dari kita setuju ataupun tidak dengan cara mereka. Tetapi kan mereka punya peta jalan yang jelas kemudian diikuti bahwa orang miskin ini pada tahun kesekian harus sudah habis dari Cina. Ada peta jalan itu. Nah, kita ini yang nggak jelas sekarang. Kalau menurut saya SMA Bali Mandara itu mencoba memetakan itu. Dan itu dilaksanakan secara konsisten lewat proses seleksinya itu. Nah, ini sekarang dibubarkan, itu yang membuat saya agak miris gitu ya. Saya menyayangkan gitu loh. Kenapa sih yang sudah bekerja baik itu dan sekarang kan terbukti dia mendapat penghargaan nasional di ininya kan, yang lulusan dari sana, sistem yang bekerja itu di tingkat nasional, kemudian dia mendapat penghargaan, tetapi di daerahnya sendiri kemudian dia dihabisi. Ini kan kasihan ya. Iya, bukan hanya kasihan, ironis ini. Sangat ironis ya. Jadi seperti kita seperti kita bicara di diskusi di dunia teater ini kan, antara parodi dengan tragedi. Jadi kita berbicara ini sekarang ini, kita bicara sistem pendidikan kita gitu. Tapi saya mendengar Pak Dewo itu katanya walaupun itu dihapus, katanya pemerintah provinsi sedang merancang bahwa untuk anak miskin itu bisa diterima di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Dan itu sebenarnya kan konsepnya sudah ada sejak lama. Tapi kelihatannya kan itu tidak bisa berjalan dengan baik, karena tidak mungkin anak orang miskin kalau dia itu diberikan kesempatan di SMA 1 Denpasar, dia tidak akan masuk ke sana kan gitu. Karena pergaulannya yang tidak bisa dia akan
bergabung dengan orang yang sudah punya dan memang kaya kayak gitu. Ya, ada banyak problem yang tidak bisa disimplifikasi seperti itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang orang miskin dalam kaitannya dengan konteks pendidikan kan. Nggak bisa kita hanya berbicara dengan menyediakan sekian slot untuk orang miskin, nggak bisa. Iya. Kan tadi ada saya katakan, dan ini faktanya yang terjadi di sana setelah saya bicara juga dengan wakil kepala sekolahnya, mantan wakil kepala sekolahnya dulu. Dia itu memerlukan treatment khusus. Satu, mental paling tidak dulu pertama. Mental bahwa dia harus mempunyai berani bermimpi. Gimana dia mau bermimpi orang dia sudah merasa sejak awal akan datang ke tempat pendidikan itu atau ke dalam proses seleksi itu dia sudah merasa mungkin dia bukan lagi warga negara kelas 2, mungkin kelas sekian gitu deh. Sehingga jangankan bermimpi untuk menjadi ini itu, bahkan pendidikan itu sendiri itu apa gerangan itu mungkin dia sudah tidak tahu. Nah, ini kan perlu treatment khusus. Dan itulah makanya perlu asrama. Perlu ada perlakuan khusus di sana. Mungkin perlu ada training, perlu ada jam pelajaran tambahan dan sebagainya. Dan itu kan tidak bisa dijawab dengan sekolah yang reguler ini. Walaupun disediakan manajemen slot untuk orang miskin. Belum lagi persoalan tadi itu yang Nyoman sampaikan tadi itu. Kan orang ini namanya orang miskin meskipun disediakan ke sana belum tentu dia akan mendaftar ke situ. Ada rasa minder dan sebagainya. Problem pertama yang harus dihadapi kan rasa minder ini. Rasa rendah diri ini yang harus dihadapi. Nah, itulah makanya sistem pengasramaan jadi penting. Karena di situ kemudian dia dibukakan wawasannya seolah-olah seperti lambangnya National Geographic, jendela itu seakan dibuka di sana, itu kemudian diminta untuk melihat dunia. Dan kemudian ini loh yang harus kamu lakukan kalau kamu itu mau melihat dunia seperti yang kamu lihat dari jendela itu. Kan seperti itu sebenarnya yang mau diajarkan di situ. Sistem inilah yang kemudian mesti dibangun. Kalau sistem ini bisa diduplikasi, ya menjadi lebih dari satu di Bali, saya bahagia sekali. Saya bahagia sekali. Karena kita akan mempunyai peta jalan yang jelas nanti gambaran seperti apa masyarakat kita misalnya dalam 10-15 tahun ke depan. Kalau misalnya ini ada 3 misalnya, Bali Utara 1, Bali Barat 1, Bali Timur 1 misalnya, Selatan sudahlah. Karena di sini misalnya masyarakatnya sudah lumayan dalam tanda petik lebih makmur gitu misalnya. Itu bisa dibangun 3 itu dengan seleksi yang sama seperti itu. Anda bayangkan, saya kira jumlah kemiskinan itu kecil menurut saya kalau Bali. Kalau dari potensi Bali ke depan, kalau kita sungguh-sungguh, apalagi misalnya bila mana efisiensi dalam manajemen pemerintahan bisa kita lakukan sehingga itu dulu, teman saya dulu kan dianggap orang gila, makanya dulu saya katakan kalau misalnya manajemen satu pulau itu diterapkan dalam konteks desentralisasi asimetris, sehingga di Bali misalnya cukup satu daerah otonom, bisa cepat kita menyelesaikan itu. Tapi ya terutama kawan-kawan dari partai politik kan marah kalau saya ngomong begini, karena banyak kemudian jabatan yang jadi hilang kan. Kalau itu kaitannya bisa jadi kemana-mana. Tapi kan model sekolah seperti sekolah SMA Mandala itu kan ada juga di daerah lain kan. Iya, dan ini kan sebenarnya kita mau menggunakan bukan trial and error. Ini kan kita sekarang sudah mencari best practice. Best practice itu sudah ada contohnya. Sekarang kan kita tinggal menduplikasi gitu loh. Nah, kenapa yang best practice yang sudah terbukti menghasilkan sesuatu yang bagus ini kok malah ini yang dipotong gitu kan? Harusnya kan diduplikasi justru. Dan konon kabarnya ini justru ditiru di daerah lain. Nah, kok malah kita mematikan itu di sini. Tapi ngomong-ngomong katanya karena menjadi anggaran cukup besar, bisa sampai 30 miliar gitu. Nah, sekarang relatif kalau kita berbicara itu. Kalau kita berbicara menyedot anggaran cukup besar, nah anggaran cukup besar itu fungsional atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Kalau itu fungsional dan kemudian menjawab peta jalan kita tentang pendidikan, kenapa tidak? Apalagi saya tanya Pak Mangku langsung nih dalam sebuah diskusi ini, dari mana sih sebenarnya diambil Pak? Katanya itu diambil dari pajak kendaraan bermotor. Kan dari situ anunya. Dan setiap siswa itu selalu dipesankan, kamu itu di sini itu dibiayai oleh pemerintah, oleh rakyat Bali, dan kamu harus keluar menjadi orang yang terbaik di sini. Mentalitas yang seperti itulah yang dibangun. Kan membangun mentalitas itu kan problem yang paling besar ya. Makanya Bung Karno kan mengatakan dulu, saya bilang, nation and character building itu adalah
proyek politikku seumur hidup, kan dia bilang begitu. Karena memang itu problem kita itu. Jadi kalau mentalitas bangsanya itu yang hancur, saya kira sangat mudah bangsa itu akan bertekuk lutut di hadapan, jangan kita apalagi kita bersaing dengan negara-negara besar, dengan sesama kita aja, Bu. Makanya itu. Masih lanjutannya tentang orang miskin nih Pak Dewo, dengan pendidikan ini. Saya mendengar, mungkin Pak Dewo juga pernah mendengar, di Jawa Barat itu sendiri dia merintis sebuah program di mana anak-anak pinter yang sangat pintar masuk ke kedokteran di Bandung. Itu mereka dibiayai oleh pemerintah Jawa Barat, tapi dengan catatan mereka harus kembali lagi mengabdi di Jawa Barat. Iya, itu kan sangat, kalau saya lihat itu programnya sangat bagus dan mungkin dananya cukup besar itu, karena biaya ditanggung, semua asrama ditanggung seperti Pak Dewo bilang itu. Ya, Bali kenapa enggak ya? Kita mempunyai kemampuan, menurut saya ya, kita mempunyai kemampuan yang tidak lebih buruk dari Jawa Barat dalam soal itu. Dan gagasan itu sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar ya, kalau kita bawa ke persoalan gagasan di konstitusi kita, kan itu sesungguhnya gagasan negara kesejahteraan sebenarnya itu kan. Gini loh, saya kebetulan karena sempat diundang, sempat berkunjung ke Jerman gitu ya dianunya. Nah itu kan orang disekolahkan. Iya. Tapi ketika dia sudah berhasil selesai dengan sekolah itu, ada kewajiban seperti ikatan dinas kita di sini lah. Paling enggak berapa tahun gitulah. Mengabdi dulu, kamu harus kembali dulu ke daerahmu, mengerjakan ini karena kamu dibiayain lewat katakanlah lewat biaya pemerintah daerah misalnya kalau di Bali ini. Dan oleh karena itu setelah selesai di situ, kamu tidak boleh cuman memikirkan kepentingan kamu sendiri, tapi mesti kamu kembali dulu ke daerah, bekerja ini. Nah, nggak usah banyak-banyak. Kalau satu orang saja yang kita berhasil misalnya tarik menjadi seperti itu, saya kira ini adalah sebuah titik terang yang nanti akan membagikan titik terang yang lainnya pada mereka-mereka yang kemudian kurang beruntung pada waktu itu. Tapi karena kita sudah menanamkan satu bibit unggul di sini yang kemudian kembali karena ada merasa utang budinya dengan pemerintah daerah, lalu kemudian dia ada semangatnya untuk mengabdi, saya kira dia akan menjadi orang yang akan sungguh-sungguh bekerja untuk daerahnya, dan karena di situ ada kebanggaan. Ya, ada kebanggaan. Nggak usah jauh-jauh saya lah. Ya, nyaman mungkin sudah tahu cerita saya. Saya kalau nggak ada beasiswa mungkin saya nggak bisa menyelesaikan program sarjana saya di S1. Mungkin itu juga panggilan kita sekarang. Nah, ketika kita mendengar ada orang yang tidak mampu kemudian tidak memperoleh kesempatan, Anda marah nggak? Pasti marah, karena kita ingat dengan diri kita sendiri. Ingat dengan diri kita sendiri yang menjadi cermin kemudian. Kalau saya dulu tidak ada orang yang mengulurkan tangannya, memberikan beasiswa, kita nggak tahu sekarang ini jadi apa. Mungkin saya jadi gelandangan, mungkin saya jadi atau apa, bahkan mungkin bisa jadi penjahat gitu kan, bisa jadi. Nah, kalau saya ingat dengan peristiwa itu, makanya saya saya gampang tersentuh oleh peristiwa-peristiwa karena kita mengalami sendiri kan gitu. Nah, itu sebenarnya makanya Anda katakan tadi betul. Kalau Jawa Barat punya program seperti itu, ya, dan kita di Bali tidak bisa melaksanakan, padahal kita mempunyai karena wilayah kita lebih kecil ya, jumlah orang miskin kita lebih sedikit gitu kan. Sementara dari segi kemampuan, walaupun kita tidak mempunyai sumber daya alam seperti di daerah-daerah lain, tapi kita mempunyai sumber daya ekonomi lainnya yang membuat kita tidak kalah dengan daerah lainnya. Kita tinggal mengatur polisinya, tetapi kita tidak melaksanakan hal yang seperti itu. Masa kita tidak merasa bersalah sih kepada generasi kita, generasi kita yang akan menjadi pengganti kita di masa yang akan kita serahi tanggung jawab untuk meneruskan negeri, daerah dan republik ini ke depan gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Jawa Barat itu sebenarnya idenya lebih dulu dimiliki oleh Bali, dan Bali ada pejabatnya, saya tidak perlu sebutkan lah Pak. Tapi karena tidak ada yang lebih tinggi yang mengayomi hal seperti itu, yang mau menyampaikan dan memprogramkan, tidak jalan dan justru daerah lain yang mengambil. Itulah sebenarnya kalau dulu Aristoteles mengatakan politik itu suci, kan karena
yang namanya politik itu adalah dia harus mengabdi kepada kepentingan publik. Siapakah publik itu dan apakah kepentingan terbaik dari publik itu? Itu tiada lain adalah apa yang dirasakan sebagai persoalan kemanfaatan umum yang mendasar yang ada pada masyarakat. Itulah yang harus diselami oleh seorang pemimpin. Dan melalui itu kemudian ketika dia terpilih melalui suatu sistem lalu menjadi pemimpin, nah bisa membuat policy. Nah itulah sebenarnya filosofi dari politik yang sesungguhnya, sehingga Aristoteles mengatakan bahwa politik itu sesungguhnya suci. Tapi sekarang praktik politik yang kita lihat kan, ketika orang misalnya atau satu pejabat berhasil dengan satu policy tertentu, nah kemudian ini mau dipotong hanya karena diganti oleh pejabat yang lainnya. Ini kan tidak sehat. Padahal pertaruhannya itu kan sebenarnya kepentingan publik yang menjadi acuan utama. Makanya ada istilah kan salus populi suprema lex gitu kan. Kesejahteraan rakyat itu yang harus menjadi hukum tertinggi. Kan gitu anunya. Nah, lalu dikaitkan dengan vox populi vox dei gitu kan, suara rakyat suara Tuhan. Dalam konteks itulah sebenarnya suara rakyat suara Tuhan itu. Karena kepentingan rakyat itu harus menjadi hukum yang tertinggi. Salus populi suprema lex gitu kan anunya. Tapi kalau sekarang kita ngomong begitu dalam praktek politik sekarang ini, orang mungkin akan mencibir kita. Kamu kan menghayal itu, kamu utopia aja sebenarnya. Tetapi kritik itu perlu, man. Sebab pemimpin kita membutuhkan kritik, terlepas dia suka ataupun tidak. Karena kalau tanpa itu, kita sebagai warga negara ikut bersalah. Sebab kita yang ikut mendudukkan pemimpin itu berada di tempatnya sekarang, melalui pemilihan umum yang bebas itu. Itu berkali-kali saya sampaikan di tempat lain juga, dan saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan itu, karena memang inilah praktik bernegara yang benar kalau menurut saya, kalau kita berbicara tentang partisipasi publik dalam konteks demokrasi ke depan gitu. Mestinya jangan alergi kita pada kritik. Dan kalau ada kritik seperti yang tempo hari rame itu, mestinya didudukkan, dibahas dengan tim, baik itu DPR, baik itu dari pemerintah, kemudian ada solusi untuk menjawab persoalan itu kan, bukan ojok-ojok langsung cut gitu kan, begitu. Betul, itu yang harus dilakukan kan. Jadi gini loh, kalau kita berbicara politik dalam konteks sebagai policy untuk kepentingan publik itu, kita kan sudah mempunyai contoh negarawan kita sendiri. Bagaimana Bung Hatta dengan Bung Karno berselisih dalam soal politik gitu. Tapi ketika tiba saatnya orang mengatakan bahwa yang menggali Pancasila itu bukan Bung Karno, Bung Hatta langsung bilang, orang yang mengatakan itu berhadapan dengan saya saksi hidupnya katanya. Padahal dia sudah dalam keadaan dia sudah berselisih secara politik dengan Bung Karno. Dia sudah mengundurkan diri jadi wakil presiden pada waktu itu. Itu kan contoh ya, negarawan yang aneh seperti itu. Itu loh. Jadi untuk hal-hal yang benar, dan yang itu yang akan membimbing publik ke pemahaman yang benar juga. Jangan karena perselisihan kita secara pribadi kemudian menutupi itu. Itu yang saya ingin sampaikan sesungguhnya lewat dialog-dialog dan seterusnya. Ini yang perlu kita bangun ke depan. Dan kerinduan kita kan lahirnya pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang akan kita butuhkan. Dan misalnya di Amerika Serikat juga, maaf saya mungkin nambah 1 menit terakhir. Ketika Barack Obama dan siapa? John McCain ya, dia berkontestasi di situ. Kemudian ada ibu-ibu yang berteriak mengatakan, dia itu teroris, dia lahir di sini. Apa yang dikatakan John McCain? No ma'am, enggak bu. Mr. Obama itu adalah warga negara yang baik, sama baiknya dengan kita. Dia adalah orang terhormat. Hanya saja kami berkontestasi di sini karena kami mempunyai jalan pemikiran, jalan politik yang berbeda untuk mencapai tujuan kebesaran Amerika. Gitu kan jawabnya. Dia ada filmnya itu. Kita banyak mempunyai contoh yang seperti itu. Persoalannya sekarang kita mau mengikuti teladan itu apa enggak? Kan itu kan? Iya. Ya mungkin banyak sekali sebenarnya persoalan pendidikan di Bali yang bisa kita gali Pak Dewo. Hanya saja mungkin waktu kita yang tidak cukup. Iya, kan teroris yang paling kejam itu kan waktu katanya ya. Iya, waktu. Nah, saya sebenarnya sangat berkeinginan untuk berdialog terus dengan Pak Dewo, untuk menggali hal-hal seperti ini, karena kritik
itu adalah sangat penting buat kita semua. Ya. Jangan ada orang yang sampai alergi kritik. Saya sependapat dengan Pak Dewo, kalau orang alergi dengan kritik, kita akan tidak maju-maju. Iya. Dan tetap akan seperti ini gitu loh. Kapan kita akan memulai? Kapan kita akan mengakhiri? Kan susah jadinya. Ya, baiklah para pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Dewo Palgudo, dan beliau ini adalah mantan mahasiswa Teladan tahun 1986 kalau nggak salah. Iya, masih, karena saya masih ingat masa lalu lah itu. dia pasti sangat mencintai tentang pendidikan, dan saya mengucapkan terima kasih pada beliau yang sudah mau hadir dalam podcast ini, dan semoga bukan yang terakhir, Pak. Oh ya. Dan di kapan kami akan minta tenaga atau pemikiran dari Pak Dewo Dengan untuk senang hati, Man. kembali tampil kepada Dengan senang hati. podcast kami di sini. Ya. Sekian dan terima kasih, dan ingat jangan lupa like dan subscribe.